Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman dengar. Kembali lagi dengan ku Ilham Hadi setelah 1 minggu tidak upload. Dan sekarang aku akan melanjutkan pembacaan novel Pergi karya Terelie. Sekarang sudah bab 18, judulnya Dua Lagu. Sedikit spoiler. Jadi di sini Bujang kembali akan menerima surat kedua dari Diego. Dan ya, seperti yang sudah teman dengar ketahui, kalau aku itu akan memakai nama Syahdan untuk ayahnya Bujang di novel ini. Meskipun aslinya kalau di novel itu ditulisnya nama ayahnya Bujang itu Samad. Alasannya kenapa, kalian cek aja di opening beberapa videoku, aku ngejelasin alasannya. Intinya aku mengantisipasi aja supaya nggak ada pendengar baru yang nanya itu kenapa bapaknya Syahdan bukannya Samad ya, gitu ya teman dengar. Ya, langsung saja kalian untuk teman dengar yang ingin tahu ceritanya tapi tidak ada kesempatan untuk membaca, atau untuk teman dengar yang udah membaca tapi ingin mendapatkan experience baru dalam mengetahui alur cerita Bujang, silahkan duduk dengan tenang, rebahan, atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian. Dan jangan lupa membaca novel yang legal ya. Silahkan dengarkan saja. Pergi. Bab 18, Dua Lagu. Mexico City, 14 Agustus 1993. Aku menatap layar laptop. Itu berarti surat ini dikirim 3 tahun setelah surat pertama. Yang terhormat El Padre, dimanapun berada. Halo Padre, apa kabar? Semoga Padre masih ingat denganku, Diego, anak laki-lakimu dengan seorang wanita bernama Katrina. Usiaku sekarang 18 tahun, Padre. Tinggiku sekarang 182 cm. Aku tidak lagi tinggal di kota kecil dengan pantai indah itu. Sejak 2 minggu lalu, aku pindah ke ibu kota Meksiko, Mexico City. Aku punya 2 kabar baik untuk Padre. 1, aku diterima di Universidad Nacional Autónoma de Mexico, UNAM, kampus yang dicita-citakan Mama dan juga yang kuinginkan. Sejak aku masih SMA, sejak aku mengirim surat pertama kali, Mama bilang dia ingin melihat aku kuliah di sini. 2 minggu lalu, surat dari kampus tiba. Aku diterima di Fakultas Ekonomi, jurusan Keuangan Internasional. Tak terbilang rasa bahagia Mama saat membaca surat itu. Maka kami berkemas-kemas membawa yang hanya perlu dibawa, menumpang bus antar kota. Perjalanan 1.600 km menuju Mexico City, meninggalkan Cancun. Kota ini besar sekali, Padre. Aku belum pernah meninggalkan Cancun sebelumnya. Itu menjadi perjalanan yang hebat. Dengan uang tabungan Mama yang seadanya, kami mengontrak rumah kecil tidak jauh dari kampus. Mama pindah kerja demi terus bersamaku. Dia meninggalkan pekerjaan di salah satu toko di Cancun. Entah apa yang akan dia lakukan di Mexico City, tapi dia berjanji akan bekerja keras agar aku terus sekolah. Kampus tempatku kuliah juga hebat sekali, Padre. Ada 3 alumninya yang pernah mendapat hadiah Nobel. Padre tentu tahu apa itu Nobel, bukan? 1 alumni kampus ini menerima Nobel Perdamaian, 1 lagi menerima Nobel Sastra, dan 1 lagi Nobel Kimia. Saat orientasi kampus hari-hari ini, mendengar pembicara di atas panggung bicara tentang itu, semua mahasiswa baru bergemuruh bertepuk tangan. Tidak ada kampus sehebat Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Tapi aku tidak bercita-cita menerima hadiah Nobel, Padre. Aku tahu persis apa yang kucari di kampus ini. Besok-besok mungkin akan kujelaskan kepada Padre. Tapi sebelum itu, izinkan aku menceritakan kabar baik kedua. Kenapa aku bergegas menulis surat ini, mengirimkannya kepada Padre. Yakni karena Mama akhirnya bersedia melanjutkan cerita tentang pertemuan Padre dan Mama, kisah masa lalu itu. Tak kurang ribuan kali aku membujuk Mama 3 tahun ini, tapi dia tidak mau melanjutkan kisah itu. Hingga aku berhasil mendesaknya, bersepakat jika aku diterima di UNAM, sebagai hadiahnya Mama akan bercerita lagi. Perjanjian adalah perjanjian.
Tadi sore, sepulang aku dari kampus, Mama akhirnya melanjutkan cerita tersebut. Itu sungguh telah kutunggu-tunggu, Padre. Tak sabar rasanya. Malam ini, pukul 11 malam, lengang di luar sana. Bintang gemintang bersinar menghias langit. Izinkan aku menulis ulang kisah tersebut. Apakah sama dengan yang diingat oleh Padre? Atau boleh jadi lebih indah dari itu? Izinkan aku berbagi kenangan itu kepada Padre. Dimanapun Padre berada sekarang, sesempat atau tidak sempat membaca surat ini, berikut kisahnya, Padre. Selepas kejadian memalukan di restoran itu, Mama mengambil taksi yang seharusnya ditumpangi Padre. Pagi harinya, saat jam sarapan di hotel, Mama melihat Padre duduk di salah satu kursi. Maka Mama memutuskan mendatangi meja tersebut. Berdehem, Padre tetap sibuk makan. Dan Mama berdehem sekali lagi. Aku minta maaf soal kemarin sore, Senyor. Kepala Padre yang asik menghabiskan sepiring irisan buah akhirnya terangkat. Ah, Senyorita Katrina, selamat pagi. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Mau bergabung bersamaku? Sarapan bersama? Koki Hotel ini teman baik. Dia bisa menyiapkan sarapan paling spesial di muka bumi untuk gadis cantik dan seberbakat Senyorita. Mama menggeleng. Dia tidak datang untuk sarapan. Lihatlah, pemuda ini menyebalkan sekali. Masih saja bergaya seolah dunia miliknya. Dan dia bisa mengatur-ngaturnya. Aku minta maaf soal kemarin. Padre melambaikan tangan, memotong. Ah, kalau soal mengambil taksi, itu bukan masalah. Aku memang memberikannya. Kalau soal bilang aku yang sok gaya, orang kaya baru, itu juga bukan masalah. Toh saat ini juga Senyorita tetap berpikiran demikian, bukan? Wajah Mama merah padam. Bagaimana pemuda ini bisa tahu? Atau dia sok tahu menebak saja? Tapi kita punya masalah serius yang tidak bisa dimaafkan hanya dengan ucapan, aku minta maaf. Senyorita telah membuatku datang terlambat ke restoran, dan aku kehilangan 2 lagu pembuka. Aku tidak bisa memaafkan itu. Apa maumu? Mama menyergah cepat. Sekarang Senyorita menyanyikan 2 lagu untukku. Baru kita impas. Astaga, Mama melotot. Pemuda ini, siapa dia? Menyuruh-nyuruh Mama menyanyi sekarang di tengah keramaian sarapan pagi di restoran hotel, di antara meja-meja dan tanpa musik. Jika Senyorita membutuhkan iringan gitar, aku bisa meminjamnya dari staf hotel. Aku bisa mengiringi Senyorita bernyanyi. Ah, Mama hampir saja menghempaskan kakinya ke lantai karena marah. Tapi Mama segera menarik napas panjang. Dia datang baik-baik untuk minta maaf, bukan untuk bertengkar. Aku tidak bisa melakukannya, Senyor. Mama menggeleng, berusaha mengendalikan intonasi bicaranya. Setengah jam lagi, aku harus menyanyi di Esplanade. Aku harus buru-buru. Betul juga, aku lupa soal itu. Senyorita memang dijadwalkan tampil di sana sebentar lagi. Pastikan Senyorita tidak telat tiba di sana. Ini rush hour, jam berangkat kerja. Taksi susah didapat. Sial pemuda ini, itu bukan urusanmu. Jika ingin menurunkan emosinya, Mama ingin berseru kalimat tersebut. Baiklah, semoga semua berjalan dengan lancar, Senyorita. Dan Padre kembali taksim meraih garpu, melanjutkan menghabiskan irisan buah, membiarkan Mama berdiri di sana, seolah tidak penting dan hanya orang biasa yang kebetulan berdiri di situ. Aku datang untuk minta maaf soal kemarin sore, Senyor. Mama sekali lagi bicara, suaranya bergetar karena separuhnya dia jengkel sekali. Padre mengangkat kepalanya. Ah, Senyorita masih di sini ternyata. Aku kira sudah pergi. Wajah Mama merah padam. Baik-baik, apa yang harus kulakukan hingga Senyor memaafkanku? Padre berpikir sejenak, meletakkan garpunya. Senyorita tidak bisa bernyanyi sekarang, itu sudah jelas. Jadi, bagaimana jika nanti malam, di salah satu restoran kota ini, aku mentraktir Senyorita makan malam. Dan Senyorita bisa melunasi 2 lagu tersebut. Kita bisa berdamai setelah itu. Deal? Jika menurutkan dirinya, Mama sebenarnya bisa saja meninggalkan pemuda ini. Bisa saja menghindar bertemu dengannya.
Dan masalahnya pun selesai. Dia bisa melakukan itu semua. Toh dia tidak berhutang apapun kepadanya. Tapi entahlah, Mama tidak tahu apa yang sedang terjadi di hatinya. Pemuda ini, dia benci sekali dengan laki-laki yang bergaya seperti ini. Sok hebat, sok kaya, tapi ada yang berbeda dengan pemuda ini. Dia bad boy yang sebenar-benarnya. Bukan topeng, bukan kulit luar, melainkan memang begitulah hidupnya. Bagaimana, senyorita? Pemuda itu menunggu. Mama menelan ludah, mengangguk. Tapi aku hanya bernyanyi 2 lagu. Aku tidak akan makan malam bersamamu. Setelah bernyanyi, aku akan pergi. Dan jangan pernah lagi mengundangku. Jangan coba-coba lagi bertemu denganku. Paham? Mama mendengus. Padre mengangkat bahu. Deal. Dear Padre, saat Mama menceritakan kembali kejadian tersebut, wajah Mama terlihat tersipu merah. Aku tahu, meski itu menyebalkan saat pertama kali terjadi, setelah berpuluh tahun terlewati, semua menjadi kenangan yang indah. Aku sekali lagi menatap wajah Mama yang begitu bahagia. Seingatku, jarang sekali Mama terlihat begitu. Dia lebih banyak diam, menyibukkan diri dengan pekerjaannya, hingga lelah dan jatuh tertidur di malam hari. Kali ini Mama tersenyum, menatap keluar jendela. Tapi aku tidak sempat memikirkan soal itu. Aku mendesak Mama untuk melanjutkan cerita, tidak sabaran menunggu. Kata Mama, malam itu, pukul 18.30, Padre telah menunggu Mama di lobi hotel. Padre mengenakan setelan rapi biasanya, terlihat gagah dan sesungguhnya amat tampan. Padre langsung mengajak Mama menuju restoran dengan menaiki mobil pribadi. Sebuah mobil keluaran terbaru. Bahkan di Eropa, mobil ini hanya dimiliki keluarga kaya dan penting. Aku bosan naik taksi di kota ini. Aku membelinya tadi sore. Langsung dikirim ke hotel. Hah? Siapa? Siapa yang bertanya? Demikian Mama akan berseru ketus jika situasinya berbeda. Tapi dia hanya diam. Semakin cepat dia tiba di restoran, menyanyikan 2 lagu itu, urusan akan cepat selesai. Omong-omong, jika senyorita membutuhkan kendaraan, mobil ini terparkir rapi di hotel. Tinggal bilang ke staf hotel, mereka akan menyiapkannya. Siapa? Siapa yang bertanya, ha? Sekali lagi Mama mendengus dalam hati. Tapi Mama menoleh. Hei, bukankah jalan menuju restoran milik pemuda ini berbelok ke arah kanan? Kenapa mobil berbelok ke kiri? Kita memang tidak akan makan malam di restoranku, senyorita. Padre berkata santai. Hei, bukankah kau bilang tadi pagi di restoranmu? Aku tidak bilang apapun soal restorannya, senyorita. Lagi pula, aku bosan makan di restoran mahal. Malam ini, kita akan mengunjungi sebuah restoran kecil. Tapi jangan salah, itu berkali-kali lebih menarik dibanding tempat lain. Pemiliknya juga temanku. Mama menatap setengah tidak percaya kepada pemuda ini, lantas meremas jemarinya. Dasar bodoh, dia seharusnya lebih detail menyepakati hal ini tadi pagi, bukan malah stuck, terjebak bersamanya. Entah kemana sekarang pemuda ini akan membawanya pergi makan malam. Bagaimana jika dia membawa ke restoran gelap, suram, dipenuhi asap rokok dan orang-orang mabuk? Dia tidak bisa dan tidak akan pernah menyanyi di tempat seperti itu. 30 menit, mobil yang dikendarai melambat. Mama melihat keluar jendela. Jalanan dipenuhi oleh truk-truk kontainer, kuli angkut, dan pekerja kasar. Kecemasannya memuncak. Di mana dia sekarang? Pucuk-pucuk kapal terlihat. Mereka jelas berada tidak jauh dari pelabuhan Singapura. Mana ada restoran ternama di area ini? Mama meremas jarinya sekali lagi. Mobil akhirnya berhenti di depan barisan ruko 2-3 lantai. Padre turun dari mobil, membantu membukakan pintu buat Mama. Dengan agak terpaksa, Mama ikut turun, menatap sekitar. Jalanan di ruko yang terletak persis menghadap pelabuhan ini ramai. Ini adalah kawasan hiburan malam bagi kelas menengah di Singapura. Bangunan-bangunan tua, sisa zaman kolonial, terlihat tua, gelap, dan tidak menarik.
Tapi Mama keliru saat Padre mengajaknya menaiki anak tangga menuju lantai 2 ruko. Mereka tiba di sebuah restoran yang sangat berbeda. Astaga, Mama menatap terpesona. Tempat ini seperti oase di tengah gurun. Dia terlalu meremehkan sebelumnya, mengira hanya restoran tempat pekerja kasar berkumpul. Restoran itu kecil saja, hanya ada 15 kayu meja bundar dengan 4 kursi masing-masing. Nuansa kayunya kental sekali. Lantai, perabotan, langit-langit, semua terbuat dari kayu terbaik, menyisakan jendela kaca dengan ukuran besar-besar dan tinggi, menghadap persis ke pelabuhan. Dari sini, kesibukan pelabuhan Singapura terlihat jelas. Kapal-kapal besar merapat, kren terlihat menawan, lampu warna-warni, dan kesibukan jalanan. "Ah, Don Syahdan," pemilik restoran berseru. "Sungguh sebuah kehormatan." Padre tertawa, menyelami pemilik restoran yang menyebutnya. Malam ini restoran terisi penuh, hanya menyisakan 1 meja kosong, dan itu sudah dipesan oleh Padre. Pelayan lalu lalang membawa nampan berisi makanan. Aroma lezat makanan tercium pekat. Udang-udang besar, kepiting. Restoran ini spesialis masakan laut dengan nuansa klasik restoran Spanyol. Ada panggung kecil di restoran, tempat live musik atau sejenis itulah. Lampu-lampu gantung sederhana tapi menawan. Pernak-pernik hiasan di dinding. Mama menyukainya pada pandangan pertama. "Apakah dia penyanyi terkenal dari Spanyol itu?" Pemilik restoran berbisik kepada Padre, ragu-ragu. Pemilik restoran itu usianya 50 tahun, wajahnya ramah, masih mengenakan celemek. Dia juga merangkap kepala koki di restoran ini. Padre mengangguk. "Apakah dia sungguhan akan bernyanyi di sini? Aku tidak sanggup membayar honornya, Don Syahdan. Restoran ini meski ramai, tidak sebesar milikmu." "Tenang saja, dia akan bernyanyi gratis." "Apa? Sungguh?" Pemilik restoran berseru. Padre mengangguk mantap. "Ah, tapi kita punya masalah lain, Don Syahdan. Pemain musikku malam ini libur. Mereka tidak datang. Siapa yang akan memainkan musiknya?" Kau punya gitar?" "Tentu saja aku punya. Stafku bisa menyiapkannya segera." "Itu cukup. Aku yang akan mengiringinya bernyanyi." Padre menjawab dengan santai. Astaga, Mama tidak terlalu mendengarkan percakapan itu. Dia terus melangkah melewati meja-meja, menatap sekitar sambil tersenyum. Restoran ini mengingatkannya pada restoran favoritnya di Madrid. Dulu, waktu dia masih kecil, sering diajak oleh kedua orang tuanya makan malam, sebelum dia menjadi yatim piatu. "Senyorita, kita telah melewati meja kita." Padre mengingatkannya. Mama menoleh. Padre menunjuk meja. Mama seketika menggeleng. "Aku tidak akan makan malam bersamamu. Ingat itu." Mama berseru, meski sudut matanya menatap hidangan lezat kepiting di meja sebelahnya. Aroma masakannya membuat meneguk liur. "Kalaupun aku akan makan malam di sini, setelah menyanyikan 2 lagu, kita berbeda meja. Aku tidak mau makan semeja denganmu." Padre tertawa. "Baik jika demikian. Mari aku antar ke panggung di depan." Mama sudah berjalan lebih dulu ke panggung itu. Dia sudah tahu dari tadi dia akan bernyanyi di situ. Disegerakan saja, ini tempat yang memadai, atau jika hendak jujur, amat menarik untuk bernyanyi. Sudah lama dia tidak bernyanyi di tempat bersahaja seperti ini, dengan pengunjung yang ramah dan personal, yang dia tidak mengerti kenapa tidak ada musisi di atas sana. Padre ikut melangkah dan naik ke atas panggung, meraih mic, mengetuk-ngetuknya, memastikan mic tersebut sudah menyala. "Hadirin, maaf mengganggu kesibukan kalian mengiris, memotong, dan menghancurkan kulit kepiting dan udang." Padre memulainya dengan kalimat pembuka, membuat kepala-kepala terangkat menatap panggung. "Malam ini, seorang penyanyi akan menghibur kita." "Hei, aku kenal dia!" Salah satu pengunjung berseru. "Gadis itu adalah penyanyi Spanyol yang datang ke kota kita. Aku kehabisan tiket pertunjukannya di mana-mana, dan malam ini dia ada di sini. Ah, puji Tuhan!" Keriuhan terdengar dari 15 meja, seruan-seruan antusias.
Ya, dia adalah Senyorita Katrina. Jika begitu, aku tidak perlu memperkenalkannya lagi. Padre tertawa kecil. Restoran itu ramai oleh tepuk tangan. Dia akan membawakan beberapa lagu. Hei, aku hanya membawakan 2 lagu. Mama memotong dengan galak. Iya, 2 lagu, 2 lagu. Padre mengangguk. Baiklah, kita mulai saja. Mama beranjak berdiri di depan tiang mic sambil menoleh ke sana kemari. Mana musisinya? Padre justru menarik sebuah kursi, meletakkannya di samping Mama. Lalu Padre duduk di sana, dan salah satu staf restoran membawakan gitar, juga pengeras suara berikutnya, diletakkan di dekat posisi gitar dan Padre. Apa yang kau lakukan, ha? Mama berbisik. Memetik gitar, mengiringimu bernyanyi. Padre menjawab santai. Memetik gitar? Kau hanya akan merusak semuanya. Mama melotot. Pemuda ini, dia sudah gila. Sejak kapan dia bisa bermain gitar? Musisi yang mengiringinya setidaknya masuk level mahir. Kelas Eropa, baru pantas. Pemuda ini, lebih baik dia bernyanyi a cappella daripada diiringi olehnya. Baik hadirin, Padre mengabaikan ekspresi Mama. Dia bicara lagi, kalimat pengantar. Lagu pertama, Historia de un Amor. Pengunjung ramai bertepuk tangan lagi. Mereka tahu lagu terkenal itu. Sebuah lagu tentang kisah cinta seorang laki-laki tua. Lagu ini ditulis seorang pencipta lagu tahun 1950-an untuk menghibur saudaranya yang istrinya baru saja meninggal. Perasaan cinta yang besar, yang sebesar apapun dia, tetap akan berakhir saat waktu telah berakhir. Menyaksikan saudaranya yang bersedih hati, penulis lagu ini membuatkan sebuah lagu indah untuknya. Hadirin, Historia de un Amor. Padre mulai memetik gitar, memainkan intro lagu. Jemarinya lincah meniti senar gitar. Denting suaranya terdengar indah. Restoran itu terdiam, seperti ada yang mematikan saklar suara. Juga Mama menatap pemuda yang duduk di sebelahnya. Ya Tuhan, sungguh dia tidak menyangka. Dia kira pemuda ini hanya membual saat tadi pagi menawarkan diri di hotel. Tidak, pemuda ini memang pandai sekali memetik gitar. Dia bahkan tahu sejarah lagu itu sebelum memulai. Dia bisa menjiwai petikan gitar sepenuhnya. Padre balas menoleh, tersenyum menatap Mama, berbisik lembut. Sekarang, Senyorita. Mama langsung tergagap. 1, karena dia ketahuan sedang menatap pemuda ini dengan tatapan yang berbeda. 2, sudah sejak tadi seharusnya dia mulai bernyanyi. Intro itu sudah 3 kali diulang oleh Padre. Mama menarik napas, mulai bernyanyi. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Encontrarte para mí fue religión. En tus besos sí encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Dear Padre, itu lagu yang sangat indah. Sejak kecil, Mama sering menyanyikannya untukku. Saat aku takut tidur sendiri, saat aku susah memejamkan mata, Mama akan mengelus kepalaku, lantas bernyanyi dengan suaranya yang merdu, hingga aku jatuh tertidur dan bermimpi indah. Waktu itu, aku tidak tahu apa arti kata-katanya. Itu bukan lagu anak-anak, tapi semakin besar, aku tahu maksudnya. Itu lagu favorit Mama. Aku sering menangkap basah Mama menyanyikannya saat sendirian. Dan Mama menangis. Kau tidak ada lagi di sisiku, cintaku. Dan sekarang yang ada di jiwaku hanyalah kesepian. Dan kapankah aku bisa menatap wajahmu lagi? Mengapa Tuhan membuatku jatuh cinta padamu hanya untuk membuatku menderita lagi dan lagi? Malam itu, di
restoran yang menghadap pelabuhan kota Singapura, diiringi seorang pemuda yang belum dikenalnya, seseorang yang bahkan amat menyebalkan 24 jam terakhir, Mama justru menyanyikan lagu itu bersamanya dalam bentuk yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Lagu itu seperti hidup, seperti mengambang berada di langit-langit 15 meja. Separuh pengunjung menyeka pipinya, separuhnya lagi memegang erat jemari suami atau istrinya, seolah itu pegangan tangan yang terakhir. Semua aktivitas terhenti sejenak di sana. Pelayan menghentikan gerakan mengantar bagi makanan, mematung. Koki dan pelayan di dapur melongokkan kepala, membiarkan desis suara masakan yang terabaikan. Saat tiba di akhir lagu, Mama menatap pemuda itu, tersenyum simpul. Malam itu, sekuat apapun Mama mengenyahkannya, besok lusa Mama telah jatuh pada seorang bad boy sejati, kepada Padre. Itulah tadi pembacaan novel Pergi karya Terelie bab 18 dengan judul Dua Lagu. Di sini kita akhirnya kembali mengetahui masa lalu Don Syahdan dan Senyorita Katrina. Di sini kita dibawa ke beberapa tahun ketika Syahdan muda ya, dan kita juga mengetahui kelanjutan kisah dari surat yang pertama. Di sini tampaknya mulai ada intrik-intrik percintaan di novel Pergi karya Terelie ini, di mana kita akhirnya mengetahui alasan Katrina mulai tertarik dengan Syahdan. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Jika teman dengar suka dengan video ini, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini. Lalu jika teman dengar ingin mendukung channel ini, silakan berdonasi secara langsung di link yang ada di bawah juga. Dan ya, itu saja. Bila Madi, dan sampai jumpa di pembacaan novel Pergi episode selanjutnya. Bye-bye.